warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karika Putri Anabila, kelas 12 Farmasi 2 dari SMK Muda Husada Purwokerto. Di sini saya mendapat tugas dari sekolah untuk melakukan penyuluhan penggunaan obat, penggolongan obat berdasarkan undang-undang dan penyuluhan bijak dalam penggunaan antibiotik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk saya untuk mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Saya diberikan brosurnya. Jadi langsung saja ke pemateriannya. Jadi penggolongan obat berdasarkan undang-undang itu ada 7. Yang pertama ada obat bebas terbatas, obat keras dan psikotropik, obat narkotika, OHT atau obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan jamu. Untuk penjelasannya, yang pertama ada obat bebas. Obat bebas itu logonya lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Biasanya yang paling atas yang warna hijau. Adalah obat yang dapat dibeli di apotik, di toko obat, supermarket, dan minimarket tanpa resep dokter. Contohnya itu kayak paracetamol atau vitamin. Yang kedua ada obat bebas terbatas. Logonya itu lingkaran warna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, tetapi dengan memperhatikan peringatan khusus yang harus dibaca dan dipatuhi. Peringatannya itu kita biasa sebut dengan P nomor 1 sampai P nomor 6. P nomor 1 itu bacanya awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Contohnya itu obatnya Duokolab dan CPM. Yang kedua, peringatan nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contohnya betadin kumur. Peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan, contohnya Kaladin. Yang P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar, contoh obatnya itu obat asma yang mengandung skopolamin. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6, awas obat keras obat wasir jangan ditelan, contohnya Parimoid. Selanjutnya penggolongan obat keras dan psikotropik. Logonya itu lingkaran warna merah dengan huruf K di tengahnya dan garis tepi warna hitam. Adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter, contohnya itu antibiotik. Selanjutnya ada obat narkotika, yaitu logonya lingkaran merah dengan tanda plus di dalamnya. Adalah obat yang dapat menyebabkan ketergantungan. Contohnya itu seperti kodein, diazepam, seperti itu. Selanjutnya ada OHT atau obat herbal terstandar, logonya lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 bintang hijau di dalamnya. Adalah obat yang sudah teruji klinis dan memiliki standarisasi yang lebih baik. Contohnya itu tolak angin, diapet, dianti, gitu. Selanjutnya ada fitofarmaka, logonya lingkaran kuning bergaris tepi hijau dengan gambar seperti kepingan salju di dalamnya. Adalah produk herbal yang telah teruji praklinis dan klinis serta memiliki standarisasi yang lebih ketat dari OHT. Selanjutnya ada jamu, yaitu logonya lingkaran bulat dengan gambar daun ya berwarna hijau di dalamnya, yaitu obat berbahan dasar tanaman yang menjadi penyusun atau bebas cemaran dan digunakan sebagai obat tradisional. Contohnya itu seperti minyak kayu putih. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu tentang bijak dalam penggunaan antibiotik. Mungkin Bapak sama Ibu serta teman-teman mungkin pernah dengar nih antibiotik itu apa, jadi saya sedikit menjelaskan saja. Jadi antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Jadi antibiotik itu penggolongannya sama seperti obat keras nih. Obat keras yang hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Jadi kita nggak bisa beli tanpa resep dokter. Cara kerja antibiotik yaitu dengan cara menghambat pertumbuhan atau membunuh sel bakteri sehingga infeksi bakteri bisa teratasi. Selanjutnya, cara yang benar minum antibiotik
harusnya minumnya 2 kali sehari, tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Yang kedua, pilek, batuk, dan diare tidak perlu antibiotik. Yang ketiga, jangan membeli sendiri tanpa resep dokter, karena biasanya juga kalau misalnya mau beli antibiotik kalau tanpa resep dokter juga nggak bakal dikasih gitu. Yang keempat, jangan membeli menggunakan resep yang lama, karena kita kan nggak tahu kondisinya itu semakin baik atau semakin buruk, jadi jangan memakai resep yang sudah pernah diresepkan gitu. Yang kelima, ada memahami informasi penggunaan antibiotik oleh tenaga medis. Ini bisa ditanyakan kepada tenaga medisnya kalau misalnya ada obat yang ini yang belum paham khasiatnya, efek sampingnya itu seperti apa, bisa ditanyakan langsung gitu. Yang keenam, minum antibiotik hingga tuntas dan rutin. Jadi kalau minum antibiotik itu harus dihabiskan karena supaya tidak resistensi antibiotik gitu ya. Resistensi antibiotik itu adalah penggunaan antibiotik yang tidak tepat ya, dapat menyebabkan resistensi. Resistensi antibiotik didefinisikan sebagai tidak terhambatnya pertumbuhan bakteri dengan pemberian antibiotik. Jadi contohnya itu seperti kayak kita minumnya harusnya minimal 3 hari, tapi kita hanya minum 2 hari saja untuk obat gratis, nanti bakteri yang ada di dalam tubuh itu jadi nggak mentah lagi kalau misalnya dikasih antibiotik. Dari misalnya ada yang ditanyakan? Silakan. Perkenalan atau langsung aja? Langsung aja nggak perlu. Ini saya mau nanya untuk bedanya OHT dan fitofarmaka itu apa ya? OHT dan fitofarmaka. Jadi selain beda di logonya tadi, fitofarmaka dan OHT itu juga beda di pengujiannya. Kalau misalnya OHT itu hanya teruji pada hewan, tetapi kalau fitofarmaka itu ujinya pada ke hewan dan ke manusia. Jadi lebih aman untuk yang fitofarmaka gitu, lebih high quality gitu. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya cukupkan gitu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga informasi yang saya sampaikan dapat berguna untuk kehidupan saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What?